Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik semuanya. Alhamdulillah Allah masih beri kita kesehatan dan kesempatan dan diberikan waktu sehingga kita bisa berjumpa untuk belajar ya. Alhamdulillah. Oh ya, Ibu minta sebelum kita belajar kita refreshingkan otak dulu ya. Iya. Oke. Ibu punya instruksi games. Tolong dengarkan. Ketika ibu bilang 1, kalian semua sebut angka berikutnya, yaitu 2. Ketika ibu bilang angka 3, kalian sebut angka berikutnya, yaitu 4, dan seterusnya. Paham? Ya, untuk ronde pertama ritmenya pelan, ronde kedua ritmenya sedikit cepat, dan ronde ketiga lebih cepat. Oke, kita mulai. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Oke, sekarang lebih cepat dari tadi. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Oke, sekarang yang lebih cepat ya. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Oke, alhamdulillah. Ketika ada yang masih bingung, kenapa sih ibu kok ngajakin kita berhitung seperti anak SD? Nah, ya, itu ibu tadi membantu teman-teman membangun konsentrasi ya. Walaupun mungkin kalian semua sudah konsentrasi, tapi konsentrasi itu perlu motivasi juga buat menambah konsentrasi ya. Oke. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kita angkat kedua tangan, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri ayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan hilangkanlah kekakuan pada lidahku agar mereka mengerti apa yang aku katakan. Amin. Oke, selanjutnya ibu akan mengabsen ya. Oh, di sini ya. Oke, ibu mulai absen. Ahmad Fatoni, ya. Ahmad Zaki, ya. Muhammad Huda, Dewi Fatonah, Siti Zulaiha, oke. Nur Fitriani. Oke, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Ya, sebelum ibu melanjutkan memberikan pemaparan materi, ibu minta materi yang kali ibu belum sampaikan ya, maaf. Untuk pembelajaran kali ini ibu akan menyampaikan mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara ya. Ya, sebelum kita ke materi, ibu minta perwakilan 2 anak saja, 1 dari laki-laki, 1 dari perempuan, yang untuk menyebutkan Dima Pancasila ya. Oke, yang bersedia silahkan. Ya, Nur Fitriani, silahkan. Ya, oke, beri aplaus buat Nur Fitriani. Selanjutnya untuk yang laki-laki, oke, Ahmad Fatoni, ya silahkan. Oke, kita beri aplaus buat Ahmad Fatoni. Ya, walaupun ada beberapa yang terbolak-balik ya, tidak apa-apa, karena mungkin dia lupa atau mungkin karena grogi ya didengarkan oleh semua temannya. Ya, kita sebagai warga negara wajib tahu apa sih dasar negara kita. Ya, dasar negara kita itu Pancasila. Sungguh disayangkan jika kita sebagai warga negara Indonesia tidak tahu apa itu dasar negara kita ya. Dan harus hafal 5 Pancasila yang sebagai dasar negara kita ya.
Kalaupun tadi lupa-lupa, tidak masalah, itu aja, berarti dia masih manusia ya. Kalau tidak pernah lupa itu baru mengerikan, berarti dia bukan manusia. Oke, tidak apa-apa ya, nanti diingat-ingat lagi foto ini ya, tadi masih berbelit-belit. Oke, selanjutnya kali ini ibu akan sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah ada yang pernah tahu bagaimana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara? Ya, mungkin kalian bisa tadi yang sudah tahu, mungkin dia bisa dapat info dari internet, dari membaca buku, atau bahkan mendengarkan cerita dari pejuang-pejuang ya. Bisa saja kan kakeknya dulu pejuang, jadi bisa menceritakan dan pada cucunya, jadi cucunya bisa tahu secara langsung dari pahlawannya ya. Itu keren. Iya, tidak semua bisa dapat kesempatan seperti itu ya. Ketika yang mendapat pengetahuan tentang proses perumusan Pancasila itu dari membaca buku, lanjutkan ya membaca bukunya, diperbanyak. Dari membaca buku kita banyak mendapat pengetahuan, seolah-olah kita seperti jalan-jalan ke luar negara kalau kita mengetahui info pengetahuan dari buku ya. Karena kan dari buku kita hanya duduk saja, tapi kita sudah tahu banyak hal tentang apa yang ingin kita ketahui, tentang apa yang membuat kita penasaran, bisa dicari, dibacakan. Oke, selanjutnya ibu akan memutarkan video ya. Ibu akan memutarkannya sebanyak 2 kali. Pertama, kalian harus mendengarkan dan menyimak ya. Kedua, nanti kalian bisa mencari jawaban. Nah, jawaban dari apa? Nah, ini silahkan sebelum ibu putar, kalian tulis pertanyaan-pertanyaan yang sudah ibu paparkan ya. Oke, 10 pertanyaan tersebut silahkan ditulis. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menulis. Dimulai dari sekarang. Oke, waktu sudah habis ya. Nah, sekarang saatnya ibu memutarkan video. Instruksinya yang pertama, kan ibu akan memutarkan 2 kali pemutaran. Pertama, kalian cukup mendengarkan dan melihat videonya saja, tidak menulis atau mencatat jawaban. Paham? Ya. Yang kedua, silahkan bisa sambil menulis jawaban yang sudah ditemukan pada video. Sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Ya. Silakan ikuti instruksi yang ibu sudah katakan tadi. Jika ada yang masih tidak mengikuti instruksi, mungkin dia akan kebingungan ya. Karena itu ibu sudah kasih saran terbaik untuk kalian bisa konsentrasi dalam memahami materi dan bahkan bisa menemukan jawaban dari soal yang sudah kalian tulis ya. Oke, silahkan disimak, didengarkan dan dilihat saja ya, jangan menulis. Oke, cukup ya. Itu putaran pertama. Sekarang putaran kedua. Ingat, putaran kedua ini kalian boleh menulis jawaban yang sudah ditemukan di video. Insya Allah lebih gampang ya, kan tadi sudah menonton, sudah tahu letak-letak jawaban di slide yang mana, dan bisa mengira-ngira, oh iya tadi aku di slide ini aku menemukan jawaban soal nomor ini. Boleh ya, langsung bisa ditulis jawabannya. Oke, mulai dari sekarang ya ibu putar. Bab 1. Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI atau dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Kosakai.
BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat dengan Wakil Ketua 1 yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan Wakil Ketua 2 Raden Panji Suroso dari Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang tokoh dari Indonesia dan 7 orang anggota dari Jepang. BPUPKI bertugas menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintah atau pembentukan Indonesia merdeka. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara. Kemudian, sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin, sekarang diberi nama Gedung Pancasila. Alamatnya ada di Jalan Pejambon, nomor 6, Jakarta Pusat. Ketua BPUPKI, Dr. Rajiman Weddiodiningrat, pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Meskipun diilhami oleh gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengajukan rumusan. Yang pertama ada Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Isinya yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Yang kedua ada Supomo pada 39 Mei 1945 yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 yang isinya 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau Peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota sebagai berikut. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo sebagai golongan kebangsaan. Lalu ada Kyai Haji Wahid Hashim, Kyai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso sebagai golongan Islam. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9. Bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar, Undang-Undang Dasar. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Mukadimah. Oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wiryosanjoyo disebut
Gentleman's Agreement. Naskah mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10-17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah menyelesaikan tugas, BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau dalam bahasa Jepangnya, yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Sebagai buktinya, atas kehendak bangsa Indonesia sendiri, anggota PPKI ditambah 6 orang sehingga anggota seluruhnya menjadi 27 orang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Waktunya. Nah, tadi kan soal yang Ibu berikan itu semuanya mengerjakan secara individu ya, tidak berkelompok. Sekarang silahkan kalian membuat kelompok. Dalam satu kelompok itu berisi 5 orang ya maksimal gitu ya. Ibu kasih waktu 5 menit. 5 menit terlalu banyak ya. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit untuk mencari kelompok. Kalian pilih sendiri kelompoknya ya. Sudah besar, sudah bisa lah mencari kelompok. Ya, 5 menit. 2 menit mencari kelompok. Maksimal 5 orang. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, cukup. Nah, dalam kelompok tersebut Ibu punya tugas kerja kelompok. Silahkan perbaiki jawaban yang tadi sudah kalian kerjakan secara individu dengan berdiskusi bersama kelompok. Nah, ada prosedur yang harus kalian pahami dalam kerja kelompok kali ini. Prosedurnya, pertama, merangkum semua jawaban anggota kelompok menjadi satu. Nah, yang tadi masih jawabannya masing-masing, silahkan didiskusikan, dicari kebenarannya dan disimpulkan mana yang terbaik untuk menjadi jawaban ya.
semuanya wajib mencatat kesimpulan jawaban kelompok ya. Setiap anggota kelompok wajib mempunyai catatan kesimpulan jawaban kelompok. Paham? Enggak? Kan tadi kan soalnya dari 1 sampai 10. Nah, dari 1 sampai 10 itu karena sekarang tugas kerja kelompok, semua anggota dalam satu kelompok tersebut harus sama jawabannya, ya. Ditelaah baik-baik mana yang tadi seharusnya menjadi jawaban dan mana yang kurang tepat, silahkan diperbaiki. Oke, itu prosedur pertama. Prosedur yang kedua, selesaikan diskusi selama 15 menit tepat. Jadi ibu nanti akan memberikan waktu diskusi 15 menit ya, paling maksimal 15 menit. Jadi kalaupun 15 menit tersebut ada kelompok yang masih belum selesai, tetap ibu stop ya, dan kita melakukan kegiatan selanjutnya. Oke, paham sampai di sini ya? Jadi manfaatkan kerja kelompok kali ini dengan sebaik-baiknya ya. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian prosedur yang ketiga, pilih satu orang untuk perwakilan presentasi ya. Satu orang dalam kelompok. Maksudnya jadi ada 5 kelompok kan tadi, silahkan pilih salah satu yang menurut kalian mampu untuk menyampaikan hasil kesimpulan jawaban kelompok ya. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi silahkan dimulai dari sekarang, 15 menit ya. Manfaatkan diskusinya dengan baik ya. Nanti kalau udah 15 menit selesai terus masih ada jawaban yang belum ditulis, nah itu rugi sendiri ya. Ingat, jangan sambil ngobrol yang tidak diperlukan. Ngobrol yang diobrolin itu yang materi tadi ibu sampaikan ya. Oke, cukup. 15 menit sudah berlalu. Mari kita cek ketepatan jawaban setiap kelompok. Tadi kan semua kelompok sudah maju satu-satu. Ya, tadi kan setiap kelompok sudah maju satu-satu, dan setiap kelompok yang bergiliran maju wajib membacakan jawabannya. Dan untuk yang sedang tidak bergiliran wajib mendengarkan kan tadi. Nah, sekarang kita cek dari hasil semua jawaban kelompok, kira-kira mana yang paling tepat, mana yang belum tepat. Ya, jawaban soal pertama tadi kan soalnya kapan BPUPKI dibentuk? 1 Maret 1945. Tadi sudah betul semua setiap kelompok? Oke, alhamdulillah betul semua ya. Yang kedua, apa sebutan BPUPKI dalam bahasa Jepang? Dokuritsu Zunbi Kosakai. Oke, tadi sudah betul semua. Teman-teman yang lain menyimak kan jawaban antar kelompok? Iya, alhamdulillah betul semua. Yang nomor 3, siapa ketua BPUPKI? Dr. Rajiman Widyodiningrat. Ada yang salah? Alhamdulillah betul semua juga. Sekarang nomor 4, apa saja tugas BPUPKI? Menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan hal penting tata pemerintahan mengenai kemerdekaan. Itu semua? Alhamdulillah betul semua. Kemudian, kapan sidang pertama BPUPKI? 29 Maret sampai 1 Juni 1945. Betul? Alhamdulillah betul semua lagi. Masya Allah, hebat-hebat semua ya. Kemudian nomor 6, di mana panitia BPUPKI membahas rancangan UUD sebagai dasar negara? Gedung Chuo Sanmin. Ya, betul semua. Hebat sekali, betul semua juga. Ya, sudah di soal nomor 6. Sekarang nomor 7, apa pengganti BPUPKI? Ya, PPKI. Betul semua? Keren banget, betul semua lagi. Kemudian yang soal nomor 8, siapa ketua PPKI? Insinyur Soekarno. Betul lagi.
Alhamdulillah, nanti ini kita itu ya makan-makan ya kalau putus semua ya. Oke, selanjutnya soal nomor 9, siapa saja yang termasuk panitia 9 sebutkan minimal 3 ya. Ibu mintanya 3. Kalaupun ada yang menyebutkan sampai 9 itu sempurna, bagus. Tapi tetap ibu kasih poin 1 yang walaupun menyebutkan 3, karena ibu juga memintanya 3 saja ya. Oke. Untuk soal yang terakhir, apa sebutan PPKI dalam bahasa Jepang? Dokuritsu Zunbi Inkai. Nah, jika masih ada yang suka keliru antara kepanjangan BPU PKI dan PPKI, diingat-ingat kata kuncinya. PPKI belakangnya I kan? Nah, kalau Dokuritsu Zunbi Inkai belakangnya juga I kan? Nah, berarti itu nama sebutan PPKI dalam bahasa Jepang. Paham? Bisa dimengerti? Nomor 10 betul? Semua kelompok nih betul semua? Alhamdulillah, Masya Allah, tepuk tangan betul semua. Terima kasih sudah semangat dalam belajar ya, sehingga bisa betul semua. Sampai sini masih ada yang mau ditanyakan mengenai perumusan Pancasila, atau mungkin ingin bercerita, atau mungkin di sini ada yang mempunyai kakek veteran. Veteran itu ya yang dulu hidup pada zaman penjajah, atau bahkan salah satu pahlawan kemerdekaan. Ada di sini. Oh, ada satu. Oh, Zaki, silahkan. Kamu mau menceritakan apa yang pernah kakekmu ceritakan mungkin sama kamu? Oh, tidak. Ya, tidak apa-apa. Mungkin nanti di luar jam ya, jika ada teman-teman yang ingin tahu tentang sejarahnya lebih detail, bisa silaturahim ke rumah Zaki ya, menemui kakeknya Zaki, minta diceritain tuh tanya-tanya yang ingin ditanya, tanya yang ingin yang membuat kalian penasaran ya. Itu lebih menarik loh, bertanya sama orang yang mengalami langsung ya. Oke, cukup sampai hari ini. Ingat, oh iya, ibu mau berpesan, dalam perumusan Pancasila kan banyak perjuangan kan ya. Nah, di masa-masa sekarang teman-teman bisa berjuang loh. Berjuang tidak harus melulu menggunakan perang dengan senjata. Untuk kalian yang masih muda, kalian berjuang cukup menggunakan ilmu ya. Jadi kalian harus benar-benar tekun untuk belajar dan ibadahnya tentu, karena kalau yang hanya pintar saja tapi dia tidak melakukan ibadah, sama saja ya, itu hampa, tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan tolong kalian juga harus berjuang dalam akhlak ya. Jadi sebagai pemuda kita harus pintar dalam pengetahuan, akhlak juga jangan sampai ketinggalan. Udah pinter tapi suka kurang aja sama yang lebih tua, suka tidak menghargai orang lain, bahkan sering membuli teman di kelas. Nah, itu ya harus dijaga. Jadi jadilah pahlawan yang benar-benar berilmu dan berakhlak ya. Oke, cukup untuk hari ini. Jadilah pahlawan muda yang berilmu dan berakhlak. Ingat itu. Cukup untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga kita selalu sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.